Ada tanda-tanda sinyal yang harus kita ketahui. Yang memang tarafnya itu setiap orang berbeda, itu sangat subjektif. Tapi kalau sudah terjadi abuse atau bullying, maka pertimbangkan kita segera keluar dari situ. Contohnya Dok? Misalnya abuse itu banyak sekali ya, emotional abuse, verbal abuse ya kan, physical abuse bahkan. Karena sekarang ini mungkin orang sudah sadar betul ketika melakukan pencitraan fisik, maka dia bisa beresiko. Inspiring, encouraging, enlightening. Speaks, all things are here. Hai viewers, senang sekali saya Elisa Widya bisa berjumpa kembali dengan viewers di Speaks. Dan episode kali ini bakalan seru banget sih, karena kita akan membahas topik yang belakangan ini banyak dibicarakan beberapa tahun belakangan ini, dan temanya adalah toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Akan kita kupas tuntas langsung dengan seorang psikiater dari RSI Jemur Sari Surabaya, Dr. Hafid. Hai Dr. Hafid, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Speaks. Sebuah kehormatan sekali loh, kita bakal ngebahas tentang toxic relationship. Sebetulnya jika kita cari artinya ini sudah kita ketahui banyak ya, mungkin di internet, mungkin viewers juga sudah tahu, tetapi sebetulnya saya ingin tahu toxic relationship dari sudut pandang seorang psikiater. Sebetulnya apa sih hubungan itu? Sebenarnya kalau yang namanya relasi dua orang, tidak hanya asmara tapi juga misalnya hubungan pekerjaan, persahabatan, semestinya menumbuhkan atau memandirikan dari masing-masing individunya. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme, tapi yang lebih ethical ya. Ada respect di dalamnya. Nah, yang namanya toxic relationship itu selain kemudian individu masing-masing yang terlibat itu tidak berkembang secara pribadi maupun mungkin bakat atau hobinya, tapi juga tidak ada respect, tidak ada etik yang kemudian mereka junjung bersama sebagai seorang individu yang merdeka begitu. Akhirnya relasi itu saling membatasi begitu, Kak Eli. Jadi tidak bisa dikatakan tidak ada support atau dukungan, kemudian merendahkan begitu. Betul, support, tapi kemudian supportnya itu semacam untuk trade off saja. Jadi misalnya begini, sebagai formalitas. Formalitasnya begini, kamu boleh keluar dengan siapapun, tapi kalau aku keluar jangan dibatasin. Itu adalah kayak semacam transaksional aja. Jadi kalau misalnya kamu boleh bergaul dengan siapapun, tapi kalau aku bergaul jangan dicurigain, jangan dibatasin. Ya karena kamu udah aku kasih kebebasan, aku juga tolong kasih kebebasan. Tapi di balik itu kemudian dia ada semacam ya infidelity-nya ya, ketidakjujurannya, terus kemudian dia menyimpan ada sebuah mungkin affairs di balik itu begitu. Jadi itu namanya trade off atau transaksional aja sebenarnya. Transaksional. Jadi bisa dikatakan di toxic relationship yang toksiknya itu sendiri adalah ada sesuatu yang ditutupi atau ada suatu ketidakjujuran di balik itu semua, atau kita bersikap baik di depan orang tersebut sedangkan kita justru bersikap sebaliknya yang sebetulnya kita melarang orang tersebut tapi kita sendiri melakukan hal yang terlarang itu. Bisa dikatakan begitu ya. Nah, biasanya ciri-ciri spesifik dari toxic relationship selain dari tadi ada infidelity, kemudian ketidakjujuran dan sebagainya, biasanya apalagi nih yang mungkin sulit terdeteksi oleh kita orang awam, tapi sebetulnya kita ini sudah terjebak gitu loh, Dok. Ya, ketika kita merasa tidak dihargai, ketika kita kemudian merasa tidak dihormati, kita punya privasi, kita punya kemudian semacam kalau boleh dibilang itu memang kadang-kadang misalnya antara suami atau istri, antara sahabat dan segala macam, tiba-tiba dia tanya, kok kamu nggak cerita sama aku, berarti kamu nggak nganggap aku ada. Nggak semudah itu kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau cerita sama orang lain kan gitu. Kadang-kadang kita juga misalnya kalau punya masalah itu mikir juga kalau mau cerita bakalan bikin beban orang lain, atau kemudian ini bakal selesai nggak ya dengan aku cerita sama orang lain kan gitu. Kadang-kadang kan memang kita kalau mau bercerita terbuka itu nggak semudah itu karena ada beberapa trauma mungkin yang kita simpan. Nah, toxic relationship itu membuat kita waspada, ya, membuat kita waspada. Apapun yang kemudian membuat kita merasa tidak dihargai, tidak dihormati, waspada. Itu bisa perasaan tidak nyaman atau? Ya, nggak nyaman. Kita mau cerita aja takut dimarahin kan gitu. Kita mau terbuka, ada pressure yang dirasakan. Ya, kita mau terbuka takut dikritik. Kita mau jujur kemudian takut dikatain macam-macam. Itu sebenarnya kita sudah itu sinyal ya. Tanda bahwa kita mungkin berada di dalam sebuah toxic relationship. Jika bisa diambil benang merahnya berarti mungkin ada trauma masa lalu, ada akhirnya kita terjebak dalam toxic relationship karena pernah
dilakukan ada trauma atau dilakukan tidak enak dengan orang tersebut ya, itu akhirnya menimbulkan trauma tersendiri yang akhirnya sebetulnya kita sudah terjebak dalam toxic relationship trauma baru. itu. Ya, trauma baru. Jadi dari kita trauma lama kita trauma menjadi lama, trauma baru. kemudian karena hubungan kita ini atau relasi kita itu tidak sehat dan tidak membuat kita sehat, akhirnya muncul trauma baru. Akhirnya terjadi sebuah lingkaran trauma. Begitu. Nah, itu kalau lingkaran trauma terus terjadi, akibatnya seperti apa? Terkadang kita terjebaknya paling mudah biasanya dalam hubungan pernikahan atau hubungan pekerjaan. Jika pekerjaan kita biasanya membutuhkan uang atau cuan begitu. Tapi di sisi lain kita sudah merasa atasan kita toksik seperti itu. Atau dalam hubungan pernikahan pasangan kita ini kita sudah tidak nyaman, tetapi kita sudah ada anak misalnya begitu. Itu menurut dokter bagaimana? Kalau misalkan di pekerjaan itu kita butuh duit kan ibaratnya gitu. Ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak yang kemudian membuat kita mau nggak mau berada di situ. Terus kemudian misalnya kalau dalam sebuah pernikahan namanya ya sudah ada anak atau kemudian kita merasa sebagai seseorang yang kayaknya kalau nggak sama dia itu nggak ada orang lain deh yang bisa nerima saya gitu. Jadi itu sebenarnya keadaan kita sendiri itu yang kemudian membuat kita beresiko terjebak dalam sebuah toxic relationship. Sehingga ketika ada orang yang berbuat tidak menyenangkan untuk diri kita, kita itu iya aja karena kita merasa butuh pekerjaan ini, kita merasa butuh relasi ini, kita butuh berada dengan seseorang. Mungkin dulunya kita pernah ditinggalkan, mungkin dulunya kita pernah hidup dalam ya kalau boleh dibilang itu ketidakberdayaan finansial misalnya. Sehingga kemudian pada saat ada orang lain misalnya atasan kita, rekan kerja kita melakukan sesuatu yang nggak menyenangkan, kita rasanya mau menerima saja. Iya, mau melakukan sesuatu takut kehilangan pekerjaan, sehingga kemudian kita itu pasrah aja ketika diperlakukan seperti itu. Sebenarnya itu yang kemudian menjadi salah satu resiko kita ini bisa terjebak dalam sebuah toxic relationship. Nah, untuk bisa keluar dari toxic relationship tersebut, karena dari cerita dokter tadi saya lihat pasti dampaknya berbahaya ya, karena kita sudah tidak nyaman, mental kita atau bisa dikatakan psikis kita pasti akan ikut terdampak. Itu bagaimana solusinya, Dok? Yang paling sederhana itu oke lah kita misalnya butuh duit. Kalau di pekerjaan kita dalam sebuah relasi kita butuh seorang teman hidup misalnya seperti itu. Tapi kita tidak izinkan hal-hal yang seperti itu terjadi sama diri kita. Jadi salah satu yang kemudian bisa kita lakukan itu kita speak up. Dan speak up itu memang butuh keberanian ya. Perlu keberanian banget gitu. Tapi tips yang paling sederhana itu adalah menceritakan perasaan kita yang sebenarnya kepada orang yang kita rasa toksik untuk kehidupan kita gitu. Maaf, aku sayang sama kamu tapi aku nggak nyaman kalau kamu melakukan seperti itu gitu. Aku sebenarnya sayang sama kamu, aku seneng sama kamu, tapi ada beberapa perlakuan kamu yang aku nggak suka, nggak nyaman begitu. Jadi kita tidak menyalahkan atau tidak semata-mata kemudian langsung menyerang dari pasangan kita maupun rekan kerja kita gitu. Jadi kita komunikasikan baik-baik, kita diskusikan. Itu namanya I statement. I statement itu semua kita awali dari aku. Aku sebenarnya senang kerja sama kamu, tapi aku nggak nyaman berada di situasi di mana aku nggak ngerti topiknya gitu. Nah, itu adalah cara kita untuk menceritakan ketidaknyamanan. Kalau seandainya memang si person itu memang punya etikat baik untuk memperbaiki, maka dia akan menceritakan perasaan dia juga gitu. Oh maaf ya, aku nggak begitu paham misalnya yang kamu rasakan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia bilang kamu aja yang baper, gitu kan? Kamu aja yang sensitif, kamu aja nggak gitu, kamu aja nggak gini kayak gini. Seperti itu cukup sering terjadi karena ada beberapa teman pun curhat sama saya, sering menemukan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah mencoba untuk mendiskusikan dengan baik, mencoba untuk saling berkomunikasi, kemudian ada penolakan, sebaiknya bagaimana? Ketika memang kalau seandainya ada orang lain yang membalas kata-kata kita seperti itu ya kamu aja yang baper, kamu aja yang sensitif dan segala macam, sadarilah bahwa perasaan kita itu valid ya. Perasaan kita itu benar, karena memang apapun yang kita rasakan itu valid sebenarnya. Meskipun tidak ada validasi dari orang lain. Meskipun tidak ada pengakuan perasaan dari orang lain, tapi sadarilah yang kita rasakan itu valid adanya. Kalau memang itu yang terjadi, maka kalau boleh dibilang itu memang kadang-kadang kita perlu bekerja kalau misalnya di lingkungan pekerjaan ya. Kerja secara logis dan strategis. Logis itu maksudnya apa sih target yang sesuai dengan job desk kita? Apa sih strategi yang bisa saya lakukan supaya saya punya waktu untuk diri saya sendiri begitu. Salah satunya dengan bilang tidak pada pekerjaan yang di luar job description.
dengan cara mengatakan tidak pada hal-hal yang mungkin membuat kita itu pekerjaannya, targetnya semakin bertambah. Karena kan sudah lazim di dunia pekerjaan, orang yang kelihatan pintar malah dikasih beban pekerjaan. Betul, biasa. Sehingga orang dibuat untuk multitasking. Iya, dibikin lebih Terkadang banyak. kita berarti tidak enak untuk menyampaikan karena ini atasan saya atau posisinya lebih tinggi daripada kita secara hierarki begitu. Jadi kemudian yang bisa kita bicarakan adalah, Pak, saya selesaikan ini dulu Pak ya, karena ini belum selesai. Baru kemudian saya beralih ke targetnya Bapak. Ya Pak, saya kerjakan, saya tunggu ini dulu Pak ya. Saya selesaikan ini, baru kemudian kalau sudah, saya laporkan dulu ke Bapak hasilnya bagaimana, baru kemudian saya kerjakan yang ini. Nah, kadang-kadang atasan yang baik itu justru akan mencarikan waktu dan mencarikan jalan keluar bagi kita. Sama seperti kalau dalam pasangan juga seperti itu. Win-win solution. Win-win solutionnya. Dia memberikan perintah, dia meminta sesuatu, tapi dia juga menyediakan waktu supaya si person yang dia berikan tugas ini juga berkembang sesuai dengan job desk yang dia sedang jalankan pada saat itu gitu. Karena semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam dunia kerja ya, dia pasti nggak akan berkembang karena tidak menghayati peran atau menghayati pekerjaan yang dia lakukan begitu. Akhirnya skillnya nggak nambah, target selesai tapi skill dia nggak nambah. Akhirnya apa? Kosong perasaannya begitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu saat yang paling tepat ya? Ini waktunya saya keluar dari toxic relationship ini atau toxic environment, working environment seperti itu. Kira-kira saat yang puncaknya seperti apa? Apakah sebenarnya mungkin perasaan kita sudah cukup sampai sini atau mungkin ada tanda-tanda sinyal yang harus kita ketahui? Yang memang tarafnya itu setiap orang berbeda. Itu sangat subjektif. Tapi kalau sudah terjadi abuse atau bullying, maka pertimbangkan kita segera keluar dari situ. Contohnya misal Dok? Misalnya abuse itu banyak sekali ya, emotional abuse, verbal abuse ya kan, physical abuse bahkan. Karena sekarang ini mungkin orang sudah sadar betul ketika melakukan pencitraan fisik, maka dia bisa beresiko hukum. Tapi yang namanya verbal, yang namanya emosional itu sangat sulit pembuktiannya. Sehingga karena banyak terjadi. Ya, tidak terlihat ya, iya betul. Karena banyak sekali, karena itu sangat-sangat dianggapnya mungkin kita yang mengada-ada kan gitu kan, karena tidak ada buktinya. Orang sudah ngomong seperti itu, apa buktinya begitu. Sehingga kemudian ketika sudah terjadi abuse, ada kekerasan yang memang sudah menyudutkan. Abuse itu maksudnya begini, kalau verbal abuse itu menarget misalnya fisik kita atau kemudian menarget sisi kepribadian kita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau justru merendahkan. Contoh satu hal aja. Misalnya, ya kamu pantas badanmu kayak gitu. Misalnya kamu gendut, ya kamu nggak cocok di kerjaan ini gitu. Loh, ya yang di sini tuh yang dibutuhkan itu skill saya, bukan badan saya, bukan apa kan gitu. Misalnya dia udah ngerjakan desain seperti ini, ya memang kamu cuma lulusan dari sekolah mana, pantas desainmu nggak begitu bagus. Loh, nggak ada hubungannya. Itu skill yang kemudian saya peroleh itu, kerjaan yang saya kerjakan itu ya berhubungan dengan diri saya sekarang, nggak ada hubungannya dengan yang masa lalu saya begitu kan. Itu salah satu contoh disrespectful atau sesuatu yang memang tidak hormat sama sekali. Itu contohnya berarti ya. Jadi memang verbal harus abuse. Verbal abuse. Kalau emotional abuse tadi? Emotional abuse itu bisa salah satunya itu kalau bahasa Jawa itu disingkuri. Jadi dianggap nggak ada. Gitu. Masuk di itu sebuah biasanya lebih lebih menyakitkan itu. Menyakitkan Dan ya. kita menduga-duga kan kalau misalnya di tempat kerja tiba-tiba lewat aja tutup pintu brak gitu. Nah, untuk orang bisa memvalidasi emosional rasa emosi dalam diri, terkadang kan orang ya gitu tadi penolakan. Bagaimana kita bisa mengatasi emotional abuse dari orang tersebut? Karena terkadang orang emotional abuse melakukan penolakan karena ya kembali lagi tidak kelihatan betul, gitu dok. Betul. Teman-teman sekalian, kadang-kadang itu kalau seandainya kita di sebuah lingkungan yang nggak nyaman ya, kita berusaha untuk bersikap di lingkungan itu, respon orang lain belum tentu juga sesuai harapan kita. Kita berusaha mengubah orang-orang di sana, apalagi kan gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah milikilah waktu untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, milikilah lingkungan kedua yang benar-benar bisa mengapresiasi kita gitu. Dan kadang-kadang lingkungan kedua itu dimulai dari orang-orang yang nggak dikenal gitu kan. Orang-orang yang kemudian misalnya sama-sama penyuka sebuah seni, sama-sama punya hobi yang sama begitu. Komunitas gitu kan. Misalnya kita suka bersepeda nih, kemudian kita masuk di komunitas itu yang memang rata-rata itu orang-orangnya saling support, suportif, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Dan mereka di situ bisa curhat tentang pekerjaannya dengan lebih leluasa begitu kan. Demikian juga kalau seandainya di pernikahan. Nah, ini buat saya sendiri, Mbak Eli, dan teman-teman. Konsultasi gratis lah dari Pernikahan yang sehat itu yang seperti gerhana matahari separuh.
Jadi kalau misalnya kita lihat gerhana matahari total itu kan total ya, tertutup seutuhnya kan. Tapi kalau yang sehat itu justru ada area yang tertutupi, ada area yang tidak tertutupi. Yang sehat itu kita masih punya area bersama-sama dan masih punya area privat. Asalkan tidak saling menyakiti dan asalkan memang bisa disepakati bersama, ya. Tapi kalau seandainya seakan-akan kita menginginkan tahu semua dari apa yang punya sama pasangan, kemudian pengen tahu semua latar belakang dari pasangan, masa lalu dan segala macam, itu ibarat gerhana matahari total, menutupi seluruhnya. Sampai akhirnya kemudian ada yang cahaya yang kemudian berpendar di gara-gara tertutup bayangan itu, dan itu biasanya merusak retina mata kita kan. Artinya apa? Begitu kita menginginkan sesuatu yang total terjadi, maka yakinlah pasti ada ledakan yang menyiksa kehidupan kita. Begitu. Jadi hati-hati, kita memang tidak selamanya bisa mengontrol kehidupan pasangan kita, meskipun kita sudah bersama, meskipun sudah dalam hubungan yang halal, pernikahan, ikatan resmi tercatat oleh negara. Tapi tetap biarlah masa lalu itu milikmu, tapi masa depan milik kita bersama, kan begitu. Itu adalah hubungan yang sehat, balance dan seimbang ya. Baik, Ya, wah ini tadi betul-betul itu. saya pribadi mendapat pencerahan mengenai toxic relationship dan mudahan viewers juga mendapatkan pencerahan dan juga solusi. Misal ada beberapa dari viewers yang mungkin dapat pencerahan bahwa sedang terjebak nih dalam toxic relationship. Oke, 3 kata terakhir untuk viewers buat yang masih terjebak dalam toxic relationship. 1, 2, 3. Teman-teman, happiness is yours. Happiness is yours. Yes, benar banget. Happiness depends on yours ya, viewers. Jadi kita harus menentukan kebahagiaan kita sendiri ya, karena hanya kita sendiri yang tahu bagaimana tingkat kebahagiaan kita yang sesungguhnya, dan sangat beruntung sekali apabila ada orang-orang lingkungan di sekitar kita yang bisa mendukung kebahagiaan kita itu tadi. Baik, terima kasih Dr. Hafid atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan ya. Dan viewers jangan lupa selalu untuk dukung Elisa Widya Channel di YouTube dengan komen, share, like, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.